Saya. Merokok Bapak. Suaminya merokok. Ya, Merokok juga yang Saya kadang-kadang Bu. kadang-kadang kalau ada uang ngerokok enggak Dia Pak. ada Kalau ada temen yang bawa rokok saya ngerokok. Kalau dikasih kasih. Saya ya, walaupun Pak. tidak punya uang harus Wajib. kalau beli rokok harus punya. Harus punya. Wajib. Wajib ya Pak, lebih wajib daripada makan. Nah, nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang bikin sulit untuk berhenti merokok? Biasanya rasanya karena apa Pak? Gimana mau berhenti lawang kadang Enak. mulut itu pahit. Kalau Mulutnya bisa pahit. rokok, iya. Nah, rokok pahit. Pas katanya orang Madura itu gengku lagi. Kalau Bapak biasanya sulit karena apa Pak? Kalau saya tidak merokok itu pikiran kemana-mana Oh, malah. Pikirannya kemana-mana ya Jadi Pak? ketika merokok itu sudah tenang. Nah, terus fokus ya Pak ya. Ya benar Pak, Mas. Jadi memang nih, kan kalau di dalam rokok itu ada nikotinnya ya. Sebenarnya Oh. pasti yang perokok-perokok ini tahu ya, saya yakin gitu. itu yang bikin tenang. Nah, gitu. nikotin ini kan nanti masuk ke otak nih Pak. Diterima sama saraf-saraf di otak, terus akhirnya menimbulkan rasa senang, fokus, Nah, ya bahagia ya Pak ya. Jadi kalau punya masalah jadi kayak nggak punya iya. masalah kan gitu ya Pak ya. banget. betul sekali. Iya, Pak. Saya banget itu. Gitu kan Pak. Jadi memang dengan merokok itu kenapa kemudian orang-orang jadi betah ya karena itu bikin senang ya Pak ya. Iya. Kan orang-orang pasti suka hal-hal yang bikin senang meskipun harus bayar gitu ya, meskipun kayak bakar uang tetap senang. Terus akhirnya timbul rasa nyaman dan timbul keinginan untuk merokok kembali. Tadi apalagi diiringi mulutnya juga rasanya pahit gitu ya Mas ya. Nah, tapi sebenarnya tahu gak sih Pak, Mas gitu bahwa rokok itu nanti dalam jangka panjangnya bisa menimbulkan akibat yang tidak baik gitu ya. Sekarang kalau dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan itu sedang menggalakkan upaya untuk menurunkan angka PPOK Pak atau penyakit obstruksi paru kronis. Jadi PPOK itu nantinya tuh jadi kayak asma Pak, Mas gitu. Jadi sesak gitu paru-parunya. Nah, biasanya terasanya di usia tua setelah umurnya itu lansia gitu. Atau kalau di laki-laki bisa 40 tahun ke atas itu mulai ada risiko untuk sesak itu tadi meskipun tidak punya riwayat asma. Belum lagi ada risiko lain, kanker. Sebenarnya di bungkus rokok itu udah ada Pak ya. Iya. Sudah ada, tapi lebih tetap aja ya Pak ya, lebih banyak senangnya daripada takutnya ya lihat. Soalnya walaupun ada tulisannya nggak pernah saya baca. Sekarang ada sekarang ada Apa bacanya gambarnya saya nggak Pak. tahu bacanya itu apa itu. Sekarang ada gambarnya juga Pak, tapi tetap ya Pak Nggak dilihat, Pak. dilihat gambarnya. Dilihat ya, pokoknya tetap Pak. Ditutupin Bu. Gitu. Nah, Jangan itu kepikiran. ya Pak ya yang menjadi kemudian concern pemerintah gitu untuk upaya gitu untuk menurunkan angka merokok. Memang untuk berhenti merokok mungkin sulit ya Pak, tapi bisa dikurangi sedikit-sedikit nih Pak, Mas. Tapi sebenarnya punya niat untuk berhenti merokok enggak Pak? Mas? Ada sih. Ada Cuman ya niat. itu kalau pagi-pagi pas apalagi ada kopinya. Nggak jadi Bu yang mau berhenti. Kopinya bisa sama yang lain kok, bisa sama roti. Oh, bisa udah sama nyambung. gorengan. Nyambung. Enggak, sama goreng pisang itu loh Pak biasanya. Karena katanya orang Madura. Nggak bisa. Suaminya itu rokok, istrinya itu kopi sudah Bu. Kalau diganti dengan pisang goreng kan ada nikotinnya pisang goreng. Oh, tapi manis sih Pak, kan katanya mulutnya Nggak pahit. bisa memfokuskan. Iya. Nggak bisa fokus. Nah, ini nih Pak, ada tips untuk Wah, menghindari nggak supaya tidak merokok. Tadi ya Mas kan kayak misalnya dikasih dari teman ya mau. Nikotinnya Jadi bikin hindari hilang. untuk berkumpul dengan teman-teman yang senang merokok. Jadi Pak Tatang nggak boleh kumpul sama Mas Dadang gitu tuh nggak boleh. Atau sama suaminya Mbak juga nggak boleh. Jadi harus menghindari, nggak boleh ketemu, nggak boleh berkumpul gitu. Kalau terutama Kalau ketahuan merokok gitu maksudnya kalau sama teman-teman yang sama-sama suka merokok, kalau bisa jangan misalnya diajak makan bareng. Oh saya makannya sendiri aja, karena nanti Oh, habis nantang, makan, tapi ayo yuk orang ngerokok baru pada gitu tahu. Pak. Oh, dibully. Gitu, nanti kayak udah nggak apa-apa ngerokok gitu kan. Jadi hindari untuk berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok gitu. Terus yakin bahwa rokok itu bukan satu-satunya sarana pergaulan. Ini mungkin lebih ke buat anak-anak remaja ya. Kalau anak-anak remaja itu kan biasanya kayak saling menawarkan gitu. Justru saya tuh Dok, kalau Kenapa, merokok Pak? lagi ketika lagi sendirian merokok saya. Lagi sendiri Iya, merokok iya. ya. Oh berarti teorinya emang ada ya Pak ini. Kalau banyak teman dan merokok tidak Kalau ada apa-apa. teman. Kalau sendiri harus merokok itu. Berarti kalau Bapak nggak boleh sendirian ya. Kalau sendirian saya berteman rokok nanti. Oh ya udah, berarti kalau untuk Bapak cari teman ya Pak. Terus perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Pasti nggak pernah nyari informasi bahaya rokok. Udah tahu. Wong
gambarnya nggak pernah dilihat. Nah ini ya Pak, berarti sering-sering bergaul sama yang nggak rokok ya Pak ya. Terus hindari yang terkait dengan rokok, sponsor, iklan, poster rokok. Sebenarnya kalau dari iklan TV itu malah Bapak paling tertarik rokok tuh dari apa? Iklan, poster atau apa? Ya pengen aja. Pengen aja. Dari pemicu seperti iklan gitu malah nggak Ya, tertarik. nggak Biasa tertarik. aja. Nggak tertarik. Soalnya iklan rokok ya begitu Ya, ya begitu sebenarnya ya. Iklannya nggak menarik, nggak pernah dilihat. Istilahnya lebih ke masalah rasa ini. Masalah rasa itu tadi ya. Terus Ya. ya. Nah mungkin kan kayak tadi kalau sendirian nggak ngapa-ngapain, nah Ya, berarti banyak itu. ngapa-ngapain Pak. Harus Banyak banyak kerja gitu ya. Terus kalau untuk berhenti merokok sendiri, sebenarnya kalau untuk berhenti merokok sendiri nggak harus langsung Pak. Misalnya Bapak sekarang biasanya berapa bungkus sehari Pak? Sehari semalam 2 bungkus. Sehari semalam 2 bungkus. Nah coba Bapak dikurangi jadi 1 bungkus aja. Nah, Itu satu dikurangi harinya. satu batang aja dulu. Ngawar ya. Ya kalau 1 batang tapi istiqomah 1 bulan ya Nah. Pak. Gak apa-apa, bulan depan 2 gitu. Iya, 2. Saya nggak maksa, tapi pokoknya kalau bisa dikurangi Pak, pelan-pelan. Jadi nggak harus ekstrim, karena kalau ekstrim nanti Bapak tuh langsung merasa kok saya jadi nggak bahagia Nah, ya, nggak itu. merokok gitu. Nanti terus malah jadi balik lagi ngerokok. Istilahnya tuh kayak yoyo gitu Pak ya, bolak-balik gitu kan, nggak merokok, rokok lagi Iya. gitu. Jadi sarannya adalah bisa dikurangi tapi pelan-pelan, yang penting istiqomah. Mungkin itu Bapak, Ibu-ibu untuk edukasinya ya, Kita mudah-mudahan coba aja bisa nanti kita diterapkan. kurangi. Iya dan bisa Kurangi, dicoba. Pak. Satu Terima batang kasih. dulu.